Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Kiai, apakah memang ada sihir itu karena faktor keturunan? Dan bagaimana hukumnya belajar ilmu sihir? Saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman mengenai tentang sihir. Saya sebagai Khadimul Ma'had Nurul Syadzili Tabubuh Tanjung Bumi Bangkalan sekaligus sebagai praktisi JRA tim Syekhona Bangkalan mengenai sihir faktor keturunan itu memang ada yang dinamakan sihir sebab keturunan itu. Contohnya orang tuanya sakit karena kena sihir sampai meninggal dunia tidak pernah jinnya itu dikeluarkan, karena sihir itu yang dikirim oleh tukang sihir itu jin. Jadi khaddamnya ilmu sihir itu jin kafir. Jadi disuruh masuk ke tubuhnya orang sehingga orang itu sakit-sakitan. Jadi selama hidupnya enggak pernah dikeluarkan jinnya itu. Setelah meninggal, kalau ada salah satu anaknya yang kurang takwa kepada Allah, kurang ibadahnya, kurang zikirnya, kurang baca Al-Qur'annya, pokoknya jauh dari Allah, maka jinnya itu, jin yang menjadi khaddamnya sihir yang ada di bapaknya itu pindah ke anaknya, sehingga anaknya sakit-sakitan juga, sehingga anaknya ada yang sakit gak sembuh-sembuh juga, dibawa ke dokter gak sembuh, kadang-kadang dibawa ke dukun gak sembuh-sembuh. Ada orang yang memberitahu bahwa ada dukun di sana yang lebih canggih, terus minta diobati, pindah lagi ke dukun satunya, gak sembuh-sembuh. Maka itu kadang-kadang karena sebab sihir faktor keturunan. Maka dari itu orang yang kurang ibadahnya, kurang takwanya kepada Allah, kurang zikirnya kepada Allah, kurang baca Al-Qur'annya, jin itu mudah masuk ke dalam tubuhnya seseorang. Tentang belajar ilmu sihir itu, hukumnya tidak boleh, haram, karena kalau terlanjur belajar ilmu sihir, maka khaddam yang jadi khaddamnya sihir itu, kalau satu saat punya masalah dengan orang lain, orang yang belajar ilmu sihir itu satu saat punya masalah dengan orang lain, maka khaddam dari ilmu sihirnya itu membisikkan kepada orang yang belajar ilmu sihir itu agar ilmu sihirnya itu dibaca, digunakan dan dikirimkan kepada orang yang memusuhi itu, kepada orang yang punya masalah dengan orang yang punya sihir itu, sehingga semangat untuk dibaca. Maka dari itu jangan sampai belajar ilmu sihir, karena ilmu sihir itu sangat membahayakan orang lain,
orang lain bisa menderita, orang lain bisa sakit-sakitan kan? Itu kan dosa besar. Nanti di akhirat akan masuk ke dalam nerakanya Allah bersamaan dengan jinnya itu. Kadang-kadang orang minta tolong ke seorang dukun, gak bisa baca sendiri sihirnya, karena ada orang yang dimarahi langsung mau disihir, mau baca sendiri gak bisa, sehingga minta tolong kepada salah satu dukun. Sampean bawa uang untuk membeli sihir. Gimana dukunnya itu, apa ikut dosa juga? Ya sama. Orang yang menyuruh untuk menyihir musuhnya itu dosa, ya dukunnya dosa juga. Nanti di akhirat kalau orang yang disihir itu gak memberi maaf, tidak memberi maaf, maka Allah tidak akan mengampuni. Jadi tidak gampang menyihir orang itu. Kalau orang yang disihir itu gak memberi maaf, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa Kiai untuk penolak sihir atau pembatal sihir? Amalan untuk penolak sihir atau pembatal sihir. Yang dimaksud penolak sihir itu, andaikan ada orang yang mengirim ilmu sihirnya, artinya jin sebagai khaddam dari ilmu sihir itu disuruh untuk masuk ke dalam tubuhnya seseorang, maka jin itu akan berangkat menuju ke dalam tubuhnya orang yang mau disihir. Kalau orang yang dituju itu kurang zikirnya kepada Allah, takwanya masih goyang, imannya masih goyang, ibadahnya masih kurang, zikirnya kadang-kadang, artinya orang yang dituju oleh tukang sihir itu orang yang jauh dari Allah, kurang zikirnya, kurang ibadahnya, kurang istighfarnya, kurang baca Al-Qur'annya, kurang baca sholawatnya. Ini mudah jin untuk masuk ke dalam tubuhnya. Maka dari itu, untuk menjadi penangkal atau penolak sihir tersebut, maka harus membaca amalan-amalan yang sudah ditentukan oleh para masyayikh, para kiai, yang mana amalan ini diperkhususkan untuk penolak sihir dan penangkal sihir atau pembatal sihir. Yang dimaksud pembatal sihir itu sihir sudah masuk, sudah terlanjur masuk, jinnya sudah terlanjur masuk dan sudah bekerja di dalam. Kadang-kadang sakit di dalam perutnya, kadang-kadang sakit kepalanya, kadang-kadang mati separuh, kadang-kadang punggungnya yang sakit, kadang-kadang kakinya yang sakit. Itu disebabkan jin yang dikirim itu yang bekerja. Maka dari itu mohonlah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolak sihir itu dan juga yang membatalkan sihir itu. Jadi kalau sihirnya sudah terlanjur masuk, maka insya Allah kalau amalan ini dibaca akan batal sihirnya, akan hancur sihirnya. Jin yang sudah masuk itu akan berantakan, keluar
takut kepada orang yang membaca ayat Quran ini, karena ini ayat Al-Quran yang dikhususkan untuk pembatal sihir. Saya sebagai praktisi JRA tim Syekhona ini mendapatkan ijazah dari mujiz saya, yaitu guru saya Gus Allamah Alauddin Siddiqi atau Gus Ama. Bacaan ayat yang dibaca setiap selesai salat subuh dan setiap selesai salat maghrib itu kalau tidak parah, kalau parah dibaca setiap waktu. Yang pertama ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Yang kedua ada di dalam surah Al-A'raf, ada di dalam surah Al-A'raf ayat 117 sampai ayat 122. Yang ketiga ada di dalam surah Yunus ayat 80 sampai ayat 82. Yang keempat ada di dalam surah Thaha ayat 69 sampai ayat 70. Bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Ini diulang-ulang 3 kali atau 7 kali. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ini surah Al-Baqarah ayat 102. Sekarang dilanjutkan surah Al-A'raf ayat 117 sampai ayat 122. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. Ini diulang-ulang juga 3 kali atau 7 kali. وألقي السحرة ساجدين
وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Dilanjutkan surah Yunus ayat 80 sampai ayat 82. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر Innallaha sayubtiluh. Ini diulang-ulang juga 3 kali atau 7 kali. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Wa yuhiqqullahu al-haqq بكلماته ولو كره المجرمون. Dilanjutkan surah Thaha ayat 69 sampai ayat 70. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ولا يفلح الساحر حيث أتى. Ini diulang-ulang juga 3 kali atau 7 kali. ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Kalau amalan ini dibaca, diistiqomahkan, insyaallah sihir yang sudah bersarang di dalam tubuhnya akan dileburkan oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah, dan jin yang ada di dalam tubuhnya akan secepatnya keluar. Dan juga bagi yang masih belum kena sihir, takut ada orang yang dengki sehingga sihirnya diluncurkan, dikirimkan. Insyaallah kalau ini diamalkan setiap pagi setelah salat subuh dan setelah salat maghrib, insyaallah sihir yang akan dikirimkan oleh tukang sihir insyaallah tidak akan masuk, jinnya tidak akan masuk ke dalam tubuh Anda. Dan kalau Allah menginginkan, bahkan bisa kembali kepada orang yang mengirim sihir itu. Tapi jangan punya niatan untuk mengembalikan sihir. Yang penting kita ini selalu waspada, selalu ikhtiar memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu melindunginya. Ya, kalau sampian semua mau mengamalkan amalan ini, saya mengijazahkan kepada Anda, insyaallah akan membawa barakah dan insyaallah akan berfaedah yang besar dan akan menjadi penolak sihir dan pembatal sihir. Ya, kalau ada yang ingin sambil
minta tolong untuk mengobati orang yang kena sihir atau dirasuki jin. Bisa minta tolong kalau tempatnya jauh dengan cara menelpon ke nomor saya 08233298654. Kalau saya di waktu senggang atau waktu renggang, tidak ada kesibukan, insya Allah saya akan memberi pertolongan, memohonkan kepada Allah sambil disediakan air di tempatnya masing-masing, sambil menelpon kepada saya, dan teleponnya diletakkan di atas air. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kesembuhan. Karena saya banyak kadang-kadang dari luar pulau, ada yang dari Pontianak, dari Banjarmasin, kadang-kadang dari Malaysia, ya menelpon. Kadang-kadang kan kena jin, kadang-kadang kena sihir katanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kesembuhan dengan cara seperti yang disebutkan oleh saya, yaitu menyediakan air sambil menelpon. Teleponnya ditaruh di atas gelas yang berisi air. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi izin, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Tapi amalan yang saya ijazahkan itu dibaca dan boleh dibacakan kepada orang lain. Kalau yang sakit itu bisa baca, itu lebih baik, lebih afdal lagi, karena yang lebih mantap, yang lebih mustajab ya orangnya sendiri yang baca, supaya jin yang ada di dalam tubuhnya itu gelisah, panas, sehingga tidak kerasan di dalam tubuh Anda, sehingga bisa keluar. Dan kalau jinnya keluar, maka otomatis sihir yang ada di dalam tubuhnya akan hancur, akan lebur, akan Allah beri kesembuhan. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.